Selamat datang di channel Seram Oi. Kali ini saya akan menceritakan yang berjudul Pemuda miskin yang dikucilkan warga desa ternyata memiliki ilmu kejawen tinggi. Dan ini dia selengkapnya. Langit di atas desa Tegal Rapat selalu muram sejak beberapa bulan terakhir. Hujan turun tak menentu, kadang deras mendadak di siang bolong, kadang hanya rintik semalaman tanpa sebab. Tanah tak lagi subur, padi tumbuh kerdil, jagung menguning sebelum waktunya. Di satu sisi desa, bau bangkai menyusup dari sungai kecil yang airnya keruh dan hitam. Di pinggir hutan, jauh dari rumah-rumah warga, berdirilah sebuah gubuk reot yang nyaris rubuh, beratap anyaman daun kelapa yang bolong di sana-sini. Disitulah Sarkawi tinggal seorang diri. Pemuda berusia 24 tahun itu hidup seperti bayangan, tak terlihat, tak disapa, bahkan tak dianggap manusia, anak kutukan. Begitu warga menyebutnya. Sejak lahir Sarkawi sudah dicap pembawa sial. Ibunya, Warsini, meninggal saat ia masih bayi. Darahnya keluar tak henti selama 3 hari 3 malam. Ayahnya, Kasanwirya, hilang ke dalam hutan saat Sarkawi berumur 5 tahun, katanya hendak mencari akar kayu untuk jamu. Tapi tak pernah kembali. Ada yang bilang dimangsa harimau jadi-jadian. Ada pula yang yakin ayahnya diambil yang tidak tampak. Sejak itu Sarkawi tumbuh di bawah belas kasihan alam. Ia tak punya ladang, hanya menjual kayu bakar yang ia pungut sendiri. Pakaian yang ia kenakan adalah warisan dari orang-orang dermawan yang tak mau mengakui pernah memberinya. Tiap kali lewat pasar ia disindir, kadang dilempari kulit pisang. Anak-anak pun diajari takut padanya. Kalau nakal kamu bisa diculik si Sarkawi. Dia teman setan. Namun Sarkawi tak membalas. Ia hanya diam, menghindari pandangan, dan terus hidup seperti batu yang diinjak tapi tak pernah protes. Ia menyimpan amarahnya seperti bara dalam abu, tidak mati, tidak juga menyala. Akhir-akhir ini suasana desa semakin diliputi rasa takut. 3 kepala keluarga mati dalam waktu berdekatan. Semuanya ditemukan dengan mata melotot, mulut berbusa, dan tubuh kaku, seolah dicekik gaib. Ada yang berkata itu karena tumbal tanah. Ada pula yang meyakini bahwa desa telah dilaknat karena terlalu lama melupakan adat dan leluhur. Lalu muncullah seorang pria tua berkopiah hitam dan jubah gelap. Wajahnya keriput namun bersih, suaranya berat tapi menenangkan. Namanya Ki Mertasudi. Aku ini hanya pengembara. Tapi aku merasa terpanggil. Ada yang tidak beres di desa ini, bukan karena kalian berdosa, tapi karena kalian lupa bagaimana caranya menjaga keseimbangan antara dunia kita dan dunia mereka, ujar Ki Mertasudi di balai desa. Warga yang lapar akan harapan segera mengelilinginya. Mereka yang tadinya hanya percaya pada doa pengajian biasa, kini mulai percaya pada jimat yang digantungkan di pintu. Ki Mertasudi memberikan air putih yang katanya sudah dibacakan doa khusus, dan dalam semalam saja, anak Pak Carik sembuh dari demam tinggi. Maka meledaklah kepercayaan itu. Ki Mertasudi adalah utusan gaib, kata mereka. Ki Mertasudi tak pernah menyebut dirinya dukun, tapi ia tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara. Ia mulai meminta tumbal kecil, sehelai rambut, darah ayam, bahkan sebongkah tanah dari halaman rumah. Ia menyebutnya sebagai pembersih aura. Warga menuruti tanpa tanya. Harapan membuat mereka buta. Sementara itu, Sarkawi melihat semua perubahan itu dari jauh. Tiap malam ia duduk di depan gubuknya sambil menatap ke arah desa, menyaksikan suara kentongan dibunyikan lebih sering. Pertanda kematian atau pertemuan darurat. Ia mendengar orang-orang berbisik tentang ritual, tentang mata yang menatap dari bayangan pohon nangka, tentang suara gamelan dari arah kuburan. Sarkawi tahu ini bukan hal biasa. Ada yang membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Suatu sore saat Sarkawi hendak menjual ikatan kayu ke pasar, ia melewati halaman rumah Pak Carik. Di sana, Ki Mertasudi tengah duduk dikelilingi warga. Saat melihat Sarkawi lewat, wajah Ki Mertasudi menegang sesaat lalu tersenyum lebar. Wahai anak muda, mendekatlah. Sarkawi menoleh, enggan. Tapi warga mulai memperhatikannya. Ayo, kau dipanggil orang pintar.
Ejek seseorang. Dengan terpaksa, Sarkawi melangkah. "Siapa namamu?" tanya Ki Mertasudi. "Sarkawi," jawabnya pendek. Nama lama. Nama leluhur." Ki Mertasudi menatap mata Sarkawi lama sekali, seolah membaca lembaran tua yang tersembunyi di dalamnya. "Darahmu." "Berat." Sarkawi tak menjawab. Ia tak suka dilihat seperti itu, seperti seekor kambing yang hendak disembelih. Ki Mertasudi lalu tersenyum tipis. "Hati-hati anak muda, kadang orang yang lahir dari kegelapan bisa menyedot terang orang lain." Ucapan itu membuat warga tertawa kecil. Sarkawi hanya menunduk dan melangkah pergi, membawa kayu bakarnya tanpa satu pun yang membeli. Malam itu, saat bulan belum penuh dan angin berembus dari arah timur, Sarkawi bermimpi aneh. Ia melihat seorang pria tua berjubah putih berdiri di tengah hutan dengan tatapan penuh kasih. Di belakangnya ada batu besar yang terbelah, mengeluarkan cahaya biru. "Waktu hampir tiba, cucuku. Kau bukan siapa-siapa bagi mereka, tapi engkau pewaris bagi kami." Suara itu berkata, seperti gema yang berasal dari dalam kepala. Ketika Sarkawi terbangun, tubuhnya menggigil. Tapi matanya tajam, seolah baru menyadari bahwa sesuatu dalam dirinya telah dibuka. Sesuatu yang selama ini ia abaikan. Dari jauh, terdengar suara gong dipukul 3 kali. Suara Ki Mertasudi menggema di udara. "Malam Jumat Kliwon akan segera tiba. Bersihkan halaman kalian, siapkan sesaji, kita akan menolak bala." Dan Sarkawi tahu, malam itu bukan bala yang akan ditolak, tapi kekuatan yang sedang dibangkitkan. Seminggu setelah malam Kliwon pertama yang dipimpin Ki Mertasudi, suasana desa Tegal Rapat mulai berubah. Bukan menjadi lebih damai, melainkan lebih aneh. Warga mendadak rajin menjalankan ritual baru yang tidak pernah diajarkan dalam langgar atau langgar kecil peninggalan leluhur. Di tiap rumah tergantung tali pocong bekas, biji kemukus, atau benang hitam yang diikat pada bambu pagar. Ki Mertasudi menyebutnya penjaga sukma, pelindung dari roh jahat. Tiap malam Jumat, balai desa yang biasanya digunakan untuk rapat dusun kini berubah menjadi tempat pengajian. Tapi tak ada ayat yang dibaca. Yang terdengar hanyalah lantunan, rajah, doa yang dibaca terbalik, serta dentingan gamelan halus dari arah tak jelas. Warga duduk melingkar, dan Ki Mertasudi memimpin dari tengah. Ia melemparkan sekepal dupa ke bara api, dan membaca sesuatu dengan bahasa yang bahkan Pak Carik tak paham. Yang aneh, orang-orang mulai percaya. Seolah-olah udara malam itu membius logika mereka. Setelah 1 minggu mengikuti pengajian, rumah Pak Pardi yang semula reot kini beratap genteng baru. Warung Bu Iem yang dulu sepi kini laris manis, padahal lauknya tetap sambal terasi dan tempe gosong. Mereka berkata, berkah dari Ki Mertasudi. Orang-orang mulai menukar logika dengan keyakinan kabur. Kalau rezeki datang cepat berarti benar kiainya sakti, namun tidak semua ikut. Sarkawi seperti biasa tak pernah datang ke balai desa. Ia masih hidup dari menjual kayu dan menimba air dari sumur sendiri. Justru karena itu warga mulai menyebutnya biang kutukan. Jangan-jangan dia yang menyerap berkah kita. Makanya dia menolak ikut, teriak Bumidah suatu pagi di pasar. Betul, dia kan darah keturunan Kasanwirya, yang katanya dulu punya ilmu hitam dari hutan barat. Sahut yang lain. Mereka mulai menatap Sarkawi seolah-olah ia makhluk lain. Dan yang paling menyakitkan, anak-anak yang dulu hanya melempar cemooh, kini mulai melempar batu kecil ke arahnya. Sarkawi tahu dirinya bukan siapa-siapa di mata mereka, tapi ia juga tahu ada sesuatu yang lebih berbahaya dari hujatan. Kebodohan yang dibungkus kepercayaan. Ia tetap diam, meski dadanya menghangat setiap kali mendengar namanya disebut sebagai pembawa sial. Sore itu, saat ia kembali dari hutan dengan seikat kayu bakar di punggungnya, seorang gadis muda menghampirinya. Rambutnya dikepang 2, mengenakan kebaya lusuh berwarna krem. Namanya Saminem. "Kawip," panggilnya pelan. Sarkawi berhenti sedikit terkejut. Saminem jarang menyapanya di tengah jalan ramai. Tapi kali ini ia berjalan cepat mendekat. "Aku lihat kamu tadi dilempari kulit salak di pasar," ujarnya lirih, matanya menunduk. "Itu biasa, Minem. Anggap saja angin lewat." Saminem menggigit bibir.
Bukan itu yang mau aku bilang. Aku curiga sama Ki Mertasudi. Tiap malam aku dengar suara orang ketawa dari arah rumahnya. Tapi suara itu aneh. Terlalu berat, bukan seperti manusia. Sarkawi menatapnya. Ada ketulusan dalam wajah Saminem, tapi juga ketakutan. Aku lihat sendiri, Kawi, bisik Saminem. Bu, yang buang darah ayam di belakang dapur sebelum subuh. Katanya itu syarat dari Ki Mertasudi biar dagangannya laris. Sarkawi menghela napas dalam. Jangan bicara ini ke orang lain. Kau bisa dituduh macam-macam. Mereka sedang buta. Saminem mengangguk. Tapi aku percaya padamu. Sejak kecil, aku tahu kamu bukan seperti yang mereka bilang. Sarkawi hendak menjawab, tapi dari arah kejauhan, suara kentongan berbunyi 3 kali. Pertanda panggilan malam dari balai desa. Warga bersiap menyambut pengajian lagi. Saminem menggenggam tangan Sarkawi sesaat sebelum pergi. Hati-hati. Aku rasa mereka sedang masuk ke dalam sesuatu yang lebih dalam dari yang bisa mereka tarik. Kembali. Malam itu hujan turun deras. Sarkawi tak bisa tidur. Angin dari arah barat membawa suara gamelan yang samar, tapi memekakkan telinga batinnya. Di luar gubuknya, bayangan melintas cepat seperti kelelawar besar. Tapi tak ada suara sayap, hanya desir daun dan rasa dingin yang merambat ke tulang. Tiba-tiba dari balik pepohonan muncul seseorang yang berjalan tertatih dengan tongkat kayu. Pakaiannya lusuh, rambutnya panjang dan kelabu, dan matanya kosong, putih, buta. Tapi langkahnya mantap menuju gubuk Sarkawi. Sarkawi berdiri cepat dan membuka pintu. Mbah Rantam, orang tua itu tersenyum samar. Kamu masih ingat aku? Sarkawi mengangguk. Tentu. Waktu kecil kau sering memberiku air gula. Mbah Rantam duduk perlahan di dipan bambu. Hujan masih menari di atas atap daun kelapa, dan suara malam seperti tertahan menunggu sesuatu. Sudah waktunya kamu tahu, Sarkawi, katanya pelan. Kamu bukan kutukan, kamu warisan. Sarkawi mengernyit. Kau cucu dari Guno Aksara, seorang empu kejawen yang terakhir. Ayahmu, Kasanwirya, adalah muridnya. Tapi dia menolak mewarisi karena terlalu mencintai ibumu. Jadi ilmunya tidak turun. Sarkawi terpaku. Ia selalu menduga ayahnya hanya seorang pembuat jamu. Ayahmu lenyap bukan karena dimangsa harimau. Ia mengorbankan dirinya untuk mengunci celah gaib yang terbuka di Bukit Randu Alas. Tapi celah itu sekarang terbuka kembali. Dan orang yang membukanya adalah orang yang kini dielu-elukan sebagai guru. Sarkawi menelan ludah. Ki Mertasudi. Mbah Rantam mengangguk. Dulu namanya berbeda, tapi aku bisa mencium bau ilmu candabirawa dalam tubuhnya. Ilmu hitam yang memanggil kekuatan dari luar batas dunia. Dan ia kini menggunakannya untuk mengikat warga. Sarkawi menggenggam lututnya. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena api kecil dalam dirinya mulai menyala. Bukan untuk balas dendam, melainkan untuk meluruskan sesuatu yang bengkok. Kalau begitu apa yang harus aku lakukan, Mbah? Mbah Rantam tersenyum samar, lalu mengeluarkan gulungan kain tua dari dalam sakunya. Ini bukan saatnya kau melawan dengan kayu bakar. Dan diam, ini waktunya kau membuka pintu warisanmu. Ketika kain itu dibuka, tampak sehelai rajah tua bergambar mandala dan aksara Hanacaraka kuno. Di tengahnya ada simbol mata terbuka dan keris terbalik. Mulailah tirakatmu, cucu Guno Aksara. Dunia yang tak tampak telah menunggumu. Hujan telah reda saat fajar menjelang. Kabut masih menggantung di antara pepohonan hutan barat desa Tegal Rapat. Langkah kaki Sarkawi menyusuri jalan setapak yang sudah jarang dilalui manusia. Di tangan kirinya tergenggam gulungan rajah dari Mbah Rantam, sementara di tangan kanannya sebuah kendi kecil berisi air dari sumber tua di dekat langgar lama. Sumber yang hanya mengalir menjelang hari-hari keramat. Langit abu-abu di atas kepala seolah menyembunyikan matahari, membuat pagi terasa, menggigil dan menggantung. Tapi hati Sarkawi tak goyah. Ia berjalan menuju tempat yang dulu sering disebut warga dengan bisik-bisik takut. Petilasan Guno Aksara. Tanah keramat yang ditutup sejak lebih dari 2 windu. Petilasan itu tersembunyi di balik barisan pohon randu tua dan batu megalit besar. Berbentuk mirip kepala kerbau. Di tengah hutan kecil itu,
Terdapat tanah lapang seluas pondasi rumah. Rerumputannya tak pernah tumbuh tinggi, seolah ada sesuatu yang menjilatnya dari bawah tanah. Sarkawi berhenti tepat di tengah lapang itu. Ia membuka rajah lalu membaca baris pertama pelan. Sing sapa ngagem rajah iki, kudu resik awaku, resik pangucap, lan resik pangangen-angen. Siapapun yang mengangkat rajah ini, harus suci tubuhnya, ucapannya, dan pikirannya. Ia menancapkan kendi air ke tanah, lalu menyiramkannya perlahan membentuk lingkaran. Setelah itu ia menaruh rajah di tengah lingkaran air, membiarkannya terbasuh embun dan doa. Tiba-tiba angin berhenti. Burung hutan yang biasanya berkicau di pagi hari, diam. Dari dalam tanah terdengar suara lirih, seperti dengung genta kecil. Tanah di tengah lingkaran mulai merekah. Pelan-pelan, dari celahnya muncul sebuah kotak kayu jati tua yang terikat benang merah dan untaian bunga kantil kering. Sarkawi mengulurkan tangan. Meski kotaknya terlihat tua, dingin dari kayu itu menjalar ke nadi seperti logam beku. Ia membuka ikatannya, lalu mengangkat penutupnya. Di dalamnya terbaring 3 pusaka. Canting emas kecil, dengan ukiran matahari di pangkal gagangnya. Keris Sukmangkara, pendek, berhulu gading, dengan pamor yang menyerupai ombak berputar. Raja, langit kain putih bergambar garis bintang, paku bumi, dan simbol api menyala. Sarkawi menahan napas. Sejak kecil ia tak pernah tahu asal-usulnya sedalam ini. Tapi begitu ia menyentuh canting itu, seolah ada ingatan yang mengalir dari pori-porinya. Ia melihat sekilas bayangan seorang pria tua, duduk bersila, meniupkan asap dupa ke keris yang sedang dibungkus. Di belakangnya langit merah dan suara ribuan doa kejawen bergaung. Itulah Eyang Guno Aksara, kakek yang tak pernah ia kenal tapi kini terasa seperti darah sendiri. Tirakat dimulai malam itu juga. Di dalam petilasan, Sarkawi menggali liang kecil dan duduk di dalamnya, hanya dengan sarung lusuh dan kemeja putih yang sudah usang. Ia menyalakan dupa yang dibawa Mbah Rantam, lalu menancapkan keris Sukmangkara di depannya. Puasa mutih dimulai. Ia hanya memakan nasi putih dan air bening sekali sehari, tepat selepas maghrib. Tak ada garam, tak ada lauk. Lidahnya seolah dilatih untuk merasakan pahitnya lelaku. Hari kedua ia menjalani tapa bisu. Tak ada suara yang keluar dari mulutnya, bahkan batuk pun ditahan. Suara pikirannya pun ia kikis, menyisakan kesunyian yang menyiksa. Tapi di balik sunyi, itu ia mulai mendengar bisikan. Malam ketiga, saat langit penuh bintang, Sarkawi membuka rajah langit di hadapannya. Ia duduk bersila dan membaca mantra kuno yang tertulis dengan aksara Jawa. Ojo gawe ciloko marang bumi, marang langit, marang urip liyane. Jangan menciptakan celaka bagi bumi, langit, dan makhluk lain. Saat mantra selesai dibaca 3 kali, tanah di sekelilingnya mulai bergetar ringan. Asap dupa membentuk wujud samar, makhluk tinggi, berjubah kabut, wajahnya seperti bercahaya. Ia berdiri tepat di atas keris Sukmangkara, mengawasi Sarkawi dengan sorot mata yang tak manusiawi. "Siapa? Engkau pemanggil warisan." Suara itu menggema berat dan menusuk dada. Sarkawi menunduk tapi matanya tetap menatap makhluk itu. "Aku cucu dari Guno Aksara. Namaku Sarkawi." Makhluk itu mendekat. Suaranya seperti angin yang merayap. Banyak yang datang ke sini. Mengaku, cucu mengaku pewaris. Tapi tak satu pun sanggup bertapa 3 malam dengan hati bersih. Sarkawi mengangguk pelan. "Aku tak datang untuk kuasa. Aku datang karena bumi ini sedang sakit. Dan orang-orang yang aku cintai sedang dibutakan oleh kegelapan." Makhluk itu terdiam. Lalu, perlahan ia mengulurkan tangannya. Dari balik lengan kabutnya, muncul bola kecil berwarna perak. Di dalam bola itu ada bayangan desa Tegal Rapat, tapi terbalik seperti dunia cermin. Inilah sukma desa ini. Ia telah digenggam oleh tangan kotor. Jika kau ingin merebutnya kembali, kau harus menjadi bayangannya. Bukan hanya melawan kekuatan luar, tapi melawan bayangan gelap dalam dirimu sendiri. Sarkawi menerima bola itu. Saat tangannya menyentuh permukaan dinginnya,
Tubuhnya bergetar. Dalam hitungan detik, ia melihat masa lalu dan masa depan. Darah yang mengalir dari langgar, api yang membakar sawah, dan wajah-wajah yang ia kenal, Saminem, Pak Carik, Mbah Rantam, semua terjerat tali gaib yang bersumber dari sosok hitam dengan mata merah. Ki Mertasudi Sarkawi jatuh terduduk, keringat dingin mengucur dari pelipis. Tapi ia tahu, tirakatnya belum selesai. Hari ketujuh, ia kembali ke petilasan dengan tubuh kurus dan mata cekung, tapi wajahnya menyala dengan keteguhan. Ia mengenakan ikat kepala kain rajah langit, menyelipkan canting emas di sabuknya, dan membawa keris sukmangkara di balik bajunya. Langit di atas desa masih kelabu. Tapi di dalam dada Sarkawi, cahaya mulai menyala, cahaya dari warisan yang selama ini tertimbun diam. Sejak malam itu, ketika Sarkawi kembali dari petilasan dengan ikat kepala Rajah Langit yang membungkus dahinya, hidupnya perlahan berubah menjadi sesuatu yang tak lagi ia pahami. Namun ia sendiri yang mulai mengerti bahwa sebuah dunia baru sedang dibuka di balik tabir nyata yang selama ini tersembunyi. Di pagi yang dingin, Sarkawi berjalan pelan menuju rumah Mbah Rantam. Jalanan desa yang biasanya penuh riuh dengan suara pedagang dan anak-anak kini tampak seperti kabut kelabu yang menyelimuti. Warga desa berjalan dengan tatapan kosong, seolah terpenjara dalam lingkaran gelap tak kasat mata. Sesekali terdengar bisik-bisik kecemasan dan doa yang terhenti di tenggorokan. Mbah Rantam duduk bersila di serambi rumahnya, mengenakan jubah batik tua yang mengembang tertiup angin pagi. Matanya yang suram namun tajam menatap Sarkawi saat ia mendekat. Sudah saatnya kau belajar melihat, bukan hanya dengan mata tubuh, tapi dengan mata hati dan jiwa, kata Mbah Rantam, suaranya berat dan berwibawa. Sarkawi mengangguk, duduk bersila di hadapannya, menunggu arahan. Dunia ini bukan hanya sekadar rupa dan suara, lanjut Mbah Rantam. Ada lapisan lain yang menggerakkan segala sesuatu. Jin, roh, energi, semua ada dalam satu jalinan halus yang disebut alam gaib. Sarkawi menarik napas panjang, mencoba membuka pikirannya selebar-lebarnya. Aku ingin melihat Mbah, agar bisa melindungi desa ini dari bayang-bayang jahat Ki Mertasudi. Baik, jawab Mbah Rantam sambil mengambil sebuah kain putih bergambar raja dan memberikannya pada Sarkawi. Ini akan membantumu memurnikan hati dan membuka cakra penglihatanmu. Sarkawi mengenakan kain raja itu di lehernya. Seketika tubuhnya terasa ringan, napasnya makin dalam dan tenang. Pejamkan matamu, rasakan energi mengalir dari bumi ke tubuhmu lalu naik ke hatimu. Bersihkan segala prasangka dan kebencian yang selama ini membelit jiwa. Dalam hening yang panjang, Sarkawi menutup matanya dan membiarkan semua kesedihan, hinaan, dan kebencian yang menggerogoti dirinya larut dalam energi itu. Ia merasakan getaran lembut di kepala dan dada, seperti gelombang ombak yang menenangkan. Saat membuka mata, ia melihat sekelilingnya tak seperti biasa. Di udara berkelebat sosok-sosok kecil, setengah transparan, yang bergerak lincah namun penuh kehati-hatian. Mereka adalah jin pengikut Ki Mertasudi, yang sejak lama mengawasi desa dengan niat gelap. Wajah mereka mirip manusia kecil dengan mata merah menyala, bergelantungan di pepohonan di bawah pohon randu, bahkan di balik genteng rumah warga. Ini baru permulaan, bisik Mbah Rantam. Kau juga akan bisa melihat aura setiap orang energi yang terpancar dari dalam hati dan jiwanya. Sarkawi memandang ke arah sebuah rumah sederhana tak jauh dari situ. Ia melihat lingkaran gelap pekat membentuk aura di sekitar kepala seorang pria tua yang dikenal sebagai Pak Joyo, kepala dusun. Aura itu berkedip-kedip seperti asap hitam yang sulit dihalau angin. Lihat itu, kata Mbah Rantam. Itu adalah tanda bayang-bayang hitam yang menyelimuti hatinya. Ia tidak sadar bahwa dirinya sudah dijebak ilmu sesat oleh Ki Mertasudi. Sarkawi mengernyit. Bagaimana bisa aku membantunya? Dengan memurnikan hati sendiri terlebih dahulu. Ilmu sejati bukan untuk menjatuhkan orang lain, tapi untuk membersihkan diri dan membantu mereka yang tersesat. Sambil berbicara, Mbah Rantam mengeluarkan sebuah kantong kecil berisi butiran garam dan rempah-rempah. Ia menaburkan sedikit ke tanah sambil melafalkan mantra pelindung.
Sarkawi mencoba menirukan langkah itu, tapi pikirannya melayang ke Saminem, wanita muda yang selama ini diam-diam memperhatikannya dari jauh. Ia teringat kata-kata Saminem yang pernah memperingatkannya tentang tipu daya Ki Mertasudi. Namun kini, ia yakin Saminem juga menyaksikan perubahan yang aneh dan tak bisa dijelaskan. Di belakang rumah Mbah Rantam, di bawah pohon beringin besar, Saminem berdiri dengan mata setengah tertutup, diam-diam mengamati Sarkawi dari kejauhan. Di dalam hatinya campur aduk perasaan mulai menggelora. Kagum, takut, dan harapan. Ia tahu bahwa Sarkawi kini bukan lagi anak miskin yang dulu dipandang rendah. Aura tenang dan kuat mulai terpancar darinya, seperti cahaya rembulan yang menyusup lembut ke dalam kegelapan malam. Namun Saminem juga menyadari beratnya beban yang kini dipikul oleh Sarkawi. Bukan hanya sebagai pewaris ilmu kejawen yang tinggi, tapi sebagai penjaga desa yang terperangkap antara dunia nyata dan dunia gaib yang saling bertentangan. Kalau Sarkawi bisa melawan Ki Mertasudi, mungkin desa ini bisa selamat, pikir Saminem. Tapi ia juga tahu pertarungan ini belum usai. Malam itu, di kamar kecil yang berantakan, Sarkawi duduk bersila di depan altar sederhana. Ia menyalakan dupa dan meletakkan canting emas serta keris sukmangkara di hadapannya. Aura putih halus mulai berpendar di sekeliling tubuhnya, berkilauan seperti embun pagi. Mbah Rantam datang membawa secangkir jamu pahit. Minumlah ini untuk memperkuat tenaga dan menyucikan rohmu. Sarkawi meneguk perlahan. Rasanya getir, namun ia menelan dengan penuh tekad. Ingkang utama, ujar Mbah Rantam sambil duduk di sampingnya, adalah ngelmu iku kanggo ngresiki ati, mbok, menawa kowe pengen dadeka ke urip iki luwih becik luwih bener. Yang utama ilmu itu untuk membersihkan hati, jika kau ingin membuat hidup ini lebih baik, lebih benar. Sarkawi menutup mata lagi. Kali ini ia tidak hanya membuka mata batinnya, tapi juga hatinya. Ia melihat desa yang mulai dipenuhi kegelapan, warga yang terseret oleh janji palsu Ki Mertasudi dengan jimat dan mantra sesat. Jiwa-jiwa mereka berkelana tanpa arah, seperti burung terbang kehilangan sarang. Namun ia juga melihat harapan. Bayangan samar Saminem yang setia, Mbah Rantam yang membimbing, dan suara-suara doa yang mulai menggema di angin malam. Hari-hari berikutnya, Sarkawi semakin piawai membaca alam gaib. Ia mampu melihat jin-jin yang bersembunyi di balik tirai malam, mampu mengenali siapa yang masih punya jiwa suci, dan siapa yang sudah tergelincir ke dalam kegelapan. Namun ia juga diingatkan oleh Mbah Rantam bahwa ilmu itu bukanlah senjata untuk menyakiti, melainkan perisai untuk melindungi dan pembersih luka batin. Sarkawi, cahaya itu hanya akan menyala kalau kau tetap memelihara hati yang bersih dan niat yang tulus, pesan Mbah Rantam. Sarkawi tahu itu benar. Ia merasa berubah, bukan hanya secara fisik tapi juga spiritual. Dia bukan lagi anak miskin yang dikucilkan, tapi seorang pemuda yang diberkahi warisan leluhur, dengan mata yang terbuka dan jiwa yang terangkat. Malam pun bergulir dengan tenang, sementara di kejauhan, bayang-bayang jahat Ki Mertasudi mulai menyadari bahwa ancamannya bukan hanya seorang pemuda biasa. Dan peperangan antara terang dan gelap di desa Tegal Rapat baru saja dimulai. Malam Kliwon di desa Tegal Rapat adalah malam yang penuh misteri dan kekuatan magis dalam kepercayaan masyarakat setempat. Namun, malam itu berubah menjadi ajang kengerian di bawah bayang-bayang Ki Mertasudi. Ki Mertasudi sudah mempersiapkan segala sesuatunya sejak siang. Di balai desa, ia dan para pengikutnya menyiapkan altar besar berhiaskan sesajen aneka warna. Kembang melati, padi kuning, dan dupa wangi yang membumbung tinggi. Warga yang sudah tergoda janji kekayaan dan kemakmuran mulai berkumpul, walau wajah mereka penuh kecemasan. Ini malam yang sakral, ucap Ki Mertasudi dengan suara rendah namun menggetarkan. Ritual ini akan membawa berkat berlimpah bagi desa kita. Tapi sebagai syarat, harus ada tumbal, seorang jiwa yang mengorbankan diri demi keselamatan bersama. Warga yang hadir mulai saling memandang dengan gugup. Mereka tahu ada sesuatu yang gelap di balik ritual ini. Tapi ketakutan dan godaan harta membuat mereka membisu. Di tengah kerumunan terlihat seorang pemuda yang sejak lama dijauhi, Sarkawi. Tubuhnya kurus dan wajahnya lusuh, tapi matanya bersinar penuh tekad. Ia datang diam-diam bersembunyi di balik pepohonan agar tidak ketahuan Ki Mertasudi dan para pengikutnya.
Sarkawi sudah mendengar kabar tentang ritual malam ini. Ia tahu bahwa tumbal yang dimaksud akan menjadi korban yang diatur Ki Mertasudi demi mempertahankan kekuasaannya dengan ilmu hitam sesat. Itu adalah bagian dari tipu muslihat yang harus segera dihentikan. Di bawah langit malam yang remang-remang, Ki Mertasudi mulai memimpin ritual dengan membacakan mantra-mantra kuno berbahasa Jawa halus yang bergetar penuh kekuatan. Sesajen mulai dibakar, asapnya menjulang ke angkasa, membentuk lingkaran mistis. Warga mulai kehilangan kendali diri. Suara-suara gaduh terdengar. Anak-anak mulai berteriak menantang orang tua mereka. Tetangga saling melapor tanpa sebab yang jelas. Kekacauan kecil merajalela seolah penyakit ganas merasuki hati dan pikiran mereka. Sarkawi mengamati semuanya dengan mata terbelalak. Aura hitam yang biasa ia lihat mulai menjalar ke tubuh warga. Ini bukan sekadar ketakutan biasa, tapi racun ilmu, hitam yang menggerogoti akal sehat mereka. Dengan langkah hati-hati, Sarkawi mendekati altar tempat tumbal disiapkan. Seorang wanita muda bernama Ningsi, yang selama ini menjadi korban hinaan warga karena miskin, kini dipaksa untuk dijadikan tumbal. Wajahnya penuh air mata dan ketakutan. Sarkawi merasakan kemarahan menggelegak di dalam dadanya. Ia tahu, jika ritual ini berlanjut, desa akan tenggelam dalam kegelapan selamanya. Dengan keberanian yang nyaris mustahil, Sarkawi melangkah maju, suara lantangnya memotong mantra Ki Mertasudi. "Berhenti," serunya dengan penuh kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Warga yang sedang dalam pengaruh mantra hitam itu terdiam, kebingungan dengan suara itu. Mereka menatap Sarkawi dengan campuran takut dan kebencian. Ki Mertasudi menoleh dengan tatapan penuh amarah. "Sarkawi, kau anak terbuang yang tidak tahu diri. Apa kau berani mengganggu ritualku?" Sarkawi membalas dengan tegas. "Aku tidak akan membiarkanmu memperbudak desa ini dengan tipu muslihatmu. Ritual ini adalah kedustaan yang kau ciptakan demi kekayaan dan kekuasaanmu sendiri." Para pengikut Ki Mertasudi mulai mendekat, berniat menghadang. Namun Sarkawi sudah siap. Ia mengeluarkan keris Sukmangkara yang sejak lama ia pelajari, sambil mengucapkan mantra pelindung dari warisan Eyang Guno Aksara. Keris itu berpendar dengan cahaya lembut berwarna perak, mengusir aura hitam yang berusaha mendekat. Seketika, beberapa jin pengikut Ki Mertasudi yang tampak di udara bergeming, rontok seperti debu yang tersapu angin. Namun, tak semua warga memahami apa yang sedang terjadi. Ketakutan dan kebingungan membuat mereka tersulut emosi. Mereka mulai berteriak menyebut Sarkawi sebagai pengacau dan bahkan biang keladi malapetaka desa selama ini. Beberapa orang yang sudah terpengaruh mantra hitam itu menyerang Sarkawi. Tubuhnya diterjang, dilempari batu kecil, bahkan ada yang mencoba membakar pakaiannya dengan api obor. Meski tubuhnya terbakar sedikit dan luka-luka, Sarkawi tetap teguh. Ia memusatkan tenaga batinnya, menghembuskan nafas panjang sambil menggerakkan keris Sukmangkara dalam gerakan melingkar perlahan. Angin malam berputar cepat, menyapu bara api dan mendinginkan luka-lukanya. Aura putih yang terpancar dari dirinya menjadi perisai pelindung, membuatnya seperti cahaya di tengah kegelapan. Sementara itu, suara Ki Mertasudi berubah menjadi amarah penuh dendam. "Kau mungkin punya ilmu, tapi kau belum cukup kuat, anak muda. Ini belum selesai," Sarkawi membalas. "Ilmu tanpa hati adalah kehancuran. Aku datang bukan untuk berperang denganmu, tapi untuk membebaskan desa ini dari belenggu tipu dayamu." Saminem yang selama ini menyaksikan dari kejauhan, berlari menghampiri. Ia membawa air suci dan daun sirih, bahan tradisional untuk mengusir ilmu hitam. "Sarkawi, pakai ini. Ini akan memperkuat pelindungmu," teriaknya sambil memberikan ramuan tersebut. Sarkawi menangkapnya, mengucap syukur dalam hati. Dengan sigap, ia menaburkan air dan daun sirih itu ke arah kerumunan dan dirinya sendiri. Secara perlahan aura hitam mulai surut. Warga yang terkena pengaruh mantra Ki Mertasudi mulai sadar, meskipun masih kebingungan dan ketakutan. Ki Mertasudi yang melihat kekuatan warga mulai goyah, membentak para pengikutnya agar mundur. Dengan amarah membara, ia menghilang ke balik pepohonan, menyisakan kegaduhan dan kesunyian yang mencekam. Keesokan paginya,
Desa Tegal Rapat seperti bangun dari mimpi buruk. Warga masih terpana dan penuh pertanyaan, namun aura gelap yang menyelimuti mulai memudar. Sarkawi duduk di bawah pohon randu, tubuhnya masih terasa panas bekas luka, tapi jiwanya lebih kuat dari sebelumnya. Mbah Rantam datang mendekat, duduk bersila di sebelahnya. Kau sudah membuktikan bahwa ilmu leluhur bukan hanya warisan tapi tanggung jawab. Ini baru permulaan, Nak. Sarkawi mengangguk pelan. Ia tahu perjalanan ini belum usai. Ki Mertasudi belum kalah. Namun, dengan ilmu dan hati yang semakin terbuka, ia yakin akan mampu mengubah nasib desa yang dulu menjauhinya. Saminem juga menghampiri, wajahnya penuh harapan. Aku percaya padamu, Sarkawi. Bersama kita akan melawan kegelapan ini. Di kejauhan bayang-bayang Ki Mertasudi menghilang di balik kabut malam. Namun matanya yang merah menyala menatap dengan dendam dan tekad membara. Ini belum berakhir, gumamnya. Aku akan kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Malam Kliwon itu menjadi saksi pertempuran pertama antara terang dan gelap di desa Tegal Rapat. Dan Sarkawi, anak terbuang yang dahulu dihina, kini berdiri sebagai penjaga ilmu kejawen yang sejati. Pemberani yang siap mengusir segala kegelapan demi masa depan yang lebih cerah. Malam Jumat Legi di desa Tegal Rapat bukan lagi malam biasa. Langit yang biasanya cerah kini kelam pekat, seolah bumi menahan nafas menanti kejadian besar. Alun-alun desa yang biasanya sepi kini penuh sesak oleh warga yang penasaran dan takut. Mereka tahu malam ini akan menjadi babak akhir pertarungan antara Sarkawi dan Ki Mertasudi. Sarkawi berdiri di tengah alun-alun, wajahnya tenang namun penuh tekad. Tubuhnya berselimutkan jubah hitam sederhana, tetapi dari matanya terpancar cahaya biru keperakan, yang menandakan kekuatan ilmu kejawen yang sudah ia kuasai. Di pundaknya tergantung keris sukmangkara yang berkilauan, simbol pusaka leluhur yang tak ternilai harganya. Sementara itu Ki Mertasudi muncul dari balik bayang-bayang balai desa. Tubuhnya besar dan berwibawa, mengenakan pakaian hitam berhiaskan simbol-simbol aneh. Matanya merah membara menunjukkan bahwa ia telah mengerahkan seluruh ilmu hitamnya untuk malam ini. Sudah waktunya, Sarkawi. Suara Ki Mertasudi menggema, berat dan penuh amarah. Kau akan tahu betapa kecilnya kekuatanmu di hadapanku. Sarkawi membalas dengan suara mantap. Ini bukan soal kecil atau besar. Ini soal keadilan. Aku menantangmu, Ki Mertasudi, di hadapan seluruh warga desa. Biarkan ilmu yang berbicara. Warga yang menonton menahan napas, suasana menjadi sangat tegang. Mereka tahu pertarungan ini bukan sekadar duel biasa, tapi adu ilmu gaib yang mampu mengubah nasib desa mereka selamanya. Ki Mertasudi memulai ritualnya. Ia mengangkat tangan ke langit dan mulai membaca mantra dalam bahasa kuno penuh kekuatan, gelap. Di sekelilingnya muncul lingkaran raja-raja hitam yang berputar cepat, memancarkan api gaib berwarna ungu pekat. Jin-jin hitam bermata merah mulai muncul, berkeliling, dan mengerumuni Ki Mertasudi seperti pengawal setia. Sarkawi tak tinggal, diam. Ia menunduk sejenak lalu membuka gulungan raja yang ia bawa dari petilasan Eyang Guno Aksara. Raja itu bersinar terang berwarna emas. Lalu ia mengukirnya di udara dengan jari-jarinya, menciptakan pola rumit yang memancarkan aura damai namun penuh kekuatan. Ilmu yang kau bawa adalah ilusi penuh nafsu dan kebencian. Ujar Sarkawi pelan, ilmu warisan leluhur bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menjaga keseimbangan. Seketika dari langit muncul cahaya lembut yang membelah kegelapan. Ini adalah langit rengkah, celah gaib yang menurut legenda mampu menyerap dan menetralkan energi hitam. Hanya sedikit orang yang pernah melihatnya, dan lebih sedikit lagi yang tahu cara membukanya. Sarkawi menggerakkan keris sukmangkara ke arah langit, sambil mengucapkan mantra warisan Eyang Guno Aksara. Perlahan, retakan bercahaya muncul di udara, membentuk pola seperti cakram bercahaya berputar di atas alun-alun. Pertarungan ilmu pun dimulai. Raja-raja Ki Mertasudi berubah menjadi ular api hitam yang menyerang dengan ganas. Sementara Sarkawi mengirimkan sinar emas yang menghalau setiap serangan dengan ketenangan luar biasa. Jin-jin hitam yang dipanggil Ki Mertasudi mencoba menyerang,
warga, tapi aura dari langit rengkah dan Raja Sarkawi membuat mereka rontok satu persatu. Warga yang menyaksikan mulai bisa merasakan pergeseran energi dari ketakutan menjadi harapan. Namun Ki Mertasudi tidak menyerah. Ia memanggil arwah iblis, leluhurnya, sesosok makhluk raksasa berjubah hitam dengan mata merah menyala. Iblis itu mengaum keras menyebarkan hawa panas membakar ke seluruh penjuru desa. Sarkawi tahu ini adalah ujian terbesar. Ia menenangkan pikirannya dan menghadap ke arah langit rengkah. Dengan perlahan, ia membuka pintu gaib itu lebar-lebar, memanggil energi sakral untuk menyerap semua kegelapan. Iblis yang muncul berusaha menyerang, tapi energi dari langit rengkah menyerapnya seperti api yang memadamkan bara. Makhluk itu meraung kesakitan, tubuhnya yang tadinya kuat mulai melemah, berubah menjadi abu yang beterbangan tertiup angin malam. Ki Mertasudi yang melihat arwah leluhurnya lenyap, tubuhnya mulai membusuk di depan mata warga. Kulitnya berubah menjadi warna abu-abu dan dagingnya membusuk seolah energi hitamnya tersedot habis. Warga desa yang selama ini takut, kini mulai berteriak kegirangan dan bersorak. Mereka melihat Sarkawi bukan lagi anak terbuang, melainkan pahlawan sejati yang telah menyelamatkan mereka. Sarkawi, dengan tubuh lelah, namun wajah penuh kemenangan, berdiri tegak dan berbicara kepada warga. Ilmu yang benar bukan untuk menguasai atau menindas. Ilmu sejati adalah pengabdian pada kebaikan dan keseimbangan alam. Mbah Rantam dan Saminem yang berdiri di tepi kerumunan tersenyum bangga. Ini baru awal, nak. Jalanmu masih panjang, tapi kau sudah membuktikan siapa dirimu sesungguhnya. Langit malam yang tadi gelap kini kembali cerah dengan gemerlap bintang. Angin membawa harum bunga melati, menandakan restu leluhur yang turun dari alam gaib. Kemenangan ini bukan hanya tentang kekuatan ilmu gaib, tapi juga tentang hati dan niat yang suci. Sarkawi mengajarkan bahwa, walau terbuang dan dikucilkan, seseorang masih bisa menjadi pahlawan bila ia berani melawan kegelapan dengan keyakinan dan ketulusan. Di bawah sinar bulan purnama, desa Tegal Rapat bersiap bangkit dari kegelapan masa lalu. Warga mulai membersihkan diri dari pengaruh ilmu sesat dan belajar menerima ilmu kejawen yang murni. Ki Mertasudi mungkin telah kalah malam itu, tapi bayang-bayang gelapnya masih tersisa di sudut desa. Sarkawi tahu, ia harus selalu waspada dan menjaga desa ini dengan ilmu yang diwariskan leluhur. Dengan keteguhan hati, ia menatap langit yang terbuka, bersumpah akan menjaga Tegal Rapat dan meneruskan warisan kejawen yang sejati, demi kedamaian dan kesejahteraan semua. Malam setelah pertarungan di langit rengkah, suasana di desa Tegal Rapat berubah drastis. Udara dingin dan sunyi menyelimuti, bukan karena ketakutan lagi, tetapi karena beban kesadaran yang menghimpit hati warga. Mereka mulai merenungi semua perbuatan selama ini, mulai dari ketidakadilan, keserakahan, hingga kebutaan terhadap kebenaran yang dibawa oleh Sarkawi. Pagi itu, ketika sinar matahari pertama menerobos kabut di balik pepohonan, sekelompok warga berkumpul di depan gubuk sederhana Sarkawi. Mereka membawa sesajen dan bunga melati, tanda penghormatan dan permintaan maaf tulus. Di antara mereka ada Pak Dukuh, Pak Darmo, dan bahkan beberapa yang dulu menghinanya paling keras. Pak Dukuh melangkah maju, wajahnya tampak lusuh dan menyesal. Sarkawi, kami datang bukan untuk memaksamu. Kami hanya ingin mengakui kesalahan kami selama ini, yang telah mengucilkanmu tanpa alasan. Kau benar selama ini, dan kami butuh ampunanmu. Warga lainnya saling pandang, lalu satu persatu mengangguk, menunjukkan penyesalan yang dalam. Beberapa menitikan air mata, sadar betapa mereka telah terperangkap dalam tipu daya Ki Mertasudi yang mengotori hati mereka. Sarkawi berdiri di depan pintu gubuknya, tatapannya tenang namun berat. Ia tahu momen ini pasti datang, tapi hatinya masih gamang. Ia menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara yang hangat namun tegas, "Aku tidak datang ke sini untuk menjadi pemimpin kalian. Aku bukan orang desa ini. Aku adalah penjaga ilmu, leluhur, dan tugas itu lebih besar dari sekadar memimpin." Warga desa terdiam. Mereka berharap Sarkawi akan menerima tawaran untuk memimpin dan membimbing desa agar tidak terjerumus kembali ke kegelapan. Tapi Sarkawi memilih jalan lain. Ilmu, ini adalah warisan yang harus dijaga, bukan alat untuk kekuasaan, lanjutnya.
Aku akan kembali ke pinggir hutan tempat aku belajar dan bertapa. Namun aku tidak akan pergi sendiri. Saat itu Saminem muncul dari balik kerumunan, wajahnya penuh keyakinan. Aku akan menemaninya. Aku percaya pada ilmu dan jalan yang dibawa Sarkawi. Bersama, kami akan menjaga warisan ini agar tidak disalahgunakan. Warga menyambut kata-kata Saminem dengan anggukan dan sorak kecil. Keberanian Saminem memberi mereka harapan baru. Ia yang dulu hanya seorang ibu biasa kini berubah menjadi penjaga ilmu kejawen yang setia. Hari-hari berikutnya di desa berjalan lambat. Petilasan Eyang Gunung Aksara yang terletak jauh di balik hutan, di mana Sarkawi mendapat warisan pusaka, kembali dikunci rapat. Mbah Rantam membantu menutup segel dengan doa dan rajah, memastikan pusaka dan ilmu kejawen tersimpan aman dari tangan yang salah. Namun berbeda dengan dulu, kini terdapat retakan kecil di langit malam, langit rengkah yang tetap terbuka sedikit. Itu menjadi tanda bahwa dunia gaib tak pernah benar-benar tertutup, dan bahwa keseimbangan antara dunia nyata dan gaib selalu perlu dijaga dengan penuh kewaspadaan dan kehati-hatian. Sarkawi dan Saminem sering terlihat menyusuri batas hutan dan desa. Mereka tidak hanya menjaga ilmu tetapi juga menebarkan ketenangan dan kebijaksanaan. Mereka mengajarkan warga untuk hidup selaras dengan alam, menghindari keserakahan dan tipu daya yang dulu sempat membutakan mata hati. Warga desa yang dulu memusuhi Sarkawi kini berubah menjadi lebih bijak dan terbuka. Mereka mengakui bahwa pengetahuan dan kepercayaan bukanlah milik sekelompok orang saja, melainkan warisan bersama yang harus dijaga dan dipahami bersama. Mereka mulai merawat alam, memperbaiki hubungan antar warga, dan kembali mempercayai nilai-nilai luhur yang sudah lama terlupakan. Meskipun Sarkawi tetap memilih hidup sederhana dan jauh dari keramaian, keteguhan hatinya menginspirasi banyak orang. Ia bukan hanya pewaris ilmu kejawen tinggi, tapi juga simbol harapan dan keadilan bagi desa yang pernah hancur oleh kegelapan. Di suatu senja, ketika matahari mulai tenggelam di balik bukit, Sarkawi berdiri di tepi hutan memandang ke arah desa. Angin membawa harum melati dan suara gemerisik daun menandakan bahwa kehidupan baru sedang tumbuh. Ia tahu, pertarungan sebenarnya bukan hanya melawan ilmu hitam, tapi juga melawan kegelapan dalam hati manusia. Saminem berdiri di sampingnya, senyum hangat tersungging. Kau sudah melakukan tugasmu, Sarkawi. Kini saatnya kami menjaga warisan ini bersama. Sarkawi menatap langit yang mulai gelap, tetapi retakan kecil di langit rengkah tetap bersinar lembut. Seperti pengingat bahwa ilmu dan kekuatan gaib akan selalu menjadi bagian dari kehidupan, selama ada yang menjaga dengan hati yang murni. Begitulah akhir kisah Sarkawi, sang pemuda miskin yang dikucilkan, yang membuktikan bahwa kekuatan sejati bukanlah pada ilmu hitam atau kekuasaan, melainkan pada hati yang tulus dan keberanian untuk melawan kegelapan. Desa Tegal Rapat kini memasuki era baru, era kedamaian dan kebijaksanaan, yang diwariskan oleh seorang anak terbuang dan seorang wanita setia yang memilih jalan benar di antara gelap dan terang. Tamat. Selamat datang di channel Seram Oi. Kali ini saya